Ketahui 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19 sama dengan A pangkat B. A dan B bilangan bulat positif, tentukan nilai dari A plus B. Kalau ketemu soal seperti ini, pangkat yang bilangan dengan pangkat terkecil dikeluarkan terlebih dahulu. 2 pangkat 20 dengan 2 pangkat 19 kecil mana? 2 pangkat 19. Jadi kita pilih 2 pangkat 19 yang keluar. Ketika 2 pangkat 19 keluar, jadinya buka kurung, tinggal 2 dikurangi 1. Gitu ya. Jadi ini 2 pangkat 19 ketika dikalikan 2 menjadi 2 pangkat 20. 2 pangkat 19 kalikan 1, 2 pangkat 19. Jadi ini tidak merubah hasil. Gitu ya. Setelah itu 2 dikurangi 1 berapa? 1. Tinggal 2 pangkat 9. Sama dengan A pangkat B. Sudah didapat ini. Jadi A sama A dan B sama dengan 19. A apa? 21 jawaban D. Ini soal yang sangat simpel. Ketika ada bilangan pangkat dan pangkatnya ini cuma selisihnya 1, bentuknya terus A pangkat B. Nah, soal seperti ini sering muncul. Maka jawabannya adalah itu bilangan pangkat yang terkecil atau yang belakang. Jadi jika 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19, maka hasilnya adalah 2 pangkat 19. Kalau yang ditanya A plus B tinggal dijumlah saja 2 ditambah 19. Nah gitu. Kalau soalnya diubah menjadi 2 pangkat 2020 dikurangi 2 pangkat 2019 sama dengan A pangkat B. Maka A pangkat B dapat dinyatakan dengan 2 pangkat 2019. Gitu. Demikian pula kalau pangkatnya diubah besar sekali gitu. Sama saja. Pokoknya ini selisihnya 1 ya. 20 dengan 19, 2020 dengan 2019 dan seterusnya. Paham ya? Kita lanjutkan yang nomor 2. Tentukan nilai dari akar 7, akar 7, akar 7 sampai tak hingga. Kalau ketemu soal seperti ini, cara biasa itu dimisalkan. Ya, dimisalkan X dan seterusnya gitu. Namun, ada cara yang lebih simpel lagi karena soalnya adalah pilihan ganda. Dan ini soal-soal UTBK. Sebagian besar, mungkin ya dari pengalaman itu, beberapa soal itu ada trik-triknya. Atau cara simpelnya. Dari pilihan ganda, kita bisa mengeliminasi mana jawaban yang tidak mungkin. Contohnya nomor 2, di sini kan bentuknya akar, maka jawabannya tidak mungkin negatif. Di sini pilihan gandanya ada yang negatif, negatif 1 dan negatif 2. D dan E itu jawaban yang tidak mungkin. Lalu akar 7, 7 merupakan bilangan positif, ya. Bilangan asli, bilangan bulat positif, jadi nilainya nggak mungkin 0. Jadi B ini mungkin, gitu. Jadi yang tersisa hanya 2 dan 7. Mana kira-kira jawabannya? Nah, di sini perhatikan akar 7. Akar 7 ini pasti lebih dari 2, ya. Kalau 2 kan akar 4, gitu ya. Jadi jawabannya juga pasti lebih dari 2. Jadi A juga tidak. Jadi jawaban yang paling mungkin itu yang C, yaitu 7. Mudah sekali bukan? Sekarang coba kita hitung dengan sebenar-benarnya, dengan pemisalan ya, analitik. Kita misalkan X. Soalnya ini bentuknya tak hingga ya, harus dimisalkan X. Setelah itu kita kuadratkan kedua ruas. Perhatikan, akar 7 yang paling luar ini hilang akarnya karena dikuadratkan, gitu ya. Kalau dikuadratkan sekali, maka yang keluar hanya satu saja, akar 7 yang depan. Gitu. Selanjutnya, ingat, di awal kita memisalkan akar 7 sampai tak hingga itu X. Jadi yang di sini ini sama, sehingga didapat 7X sama dengan X kuadrat. Setelah itu 7X-nya pindah ruas, jadi X kuadrat negatif 7X sama dengan X-nya dikeluarkan, X dikalikan X negatif 7 sama dengan 0. Sehingga didapat X sama dengan 0 atau X sama dengan 7. X sama dengan 0 ini merupakan yang tidak, nilai yang tidak memenuhi. Karena di sini akar 7 ini positif, nggak mungkin 0. Jadi jawabannya adalah sama dengan 7. Paham ya? Jadi benar analisa kita yang awal tadi. Bahwa jawabannya adalah C. Ini bisa digunakan jika memang waktunya sangat mendesak gitu ya. Kalau ada persoalan kita bisa menganalisis dari pilihan ganda yang ada. Ke nomor 3. Diketahui suatu barisan dengan A1 sama dengan 5 dan A2 sama dengan 7 jika A n plus 1 ini indeksnya ya.
sama dengan AN plus 2 dikurangi 3AN. Maka A3 plus A2 sama dengan berapa? Di sini diketahui A1 dan A2. Yang ditanya A3 plus A2. A2-nya sudah diketahui sama dengan 7. Berarti kita hanya perlu mencari A3-nya. Untuk itu, kita memilih suatu nilai N. Pilih N. Sehingga muncul A3. Indeksnya A3. Yang memenuhi salah satu, kita pilih N sama dengan 1. Jadi ketika kita memilih N sama dengan 1, dapat berapa? A1 tambah 1, A1 tambah 2, N-nya disubstitusikan ya. Sehingga didapat A2 sama dengan A3 dikurangi 3A1. Perhatikan di sini. Yang ada A2, A3, dan A1. Nah, ini sangat pas dengan yang diketahui dan yang ditanyakan. Yang ditanyakan A3, yang diketahui A1 dan A2. Berarti kita bisa mencari A3. Disubstitusi saja sehingga didapat A3 sama dengan 22. A3 sama dengan 22 dan A2 tadi berapa? Sama dengan 7. Sehingga didapat 29. Yaitu jawaban E. Bagaimana? Mudah bukan? Mungkin untuk refreshing soal UTBK yang pertama, sekian dulu. Semoga mendapatkan kampus impiannya, diterima di perguruan tinggi yang diinginkan, lancar segala urusannya, dan berkah. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.